Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nilvi Audia Harahap, NPM 19090017, Fakultas Ekonomi Manajemen, semester 6, kelas A, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis, materi bab 2, kejadian Enron memotivasi reformasi tata kelola dan etika. Subbagian dampak pada profesi akuntan dan praktik audit. Dampak profesi akuntan dan praktik audit. Yang pertama, profesi akuntan Amerika Serikat kehilangan kemampuan atau kebebasannya untuk menawarkan layanan non-audit kepada klien hanya berdasarkan penilaian dan pengaturan dari akuntan. Layanan non-audit yang ditawarkan telah dipangkas, dan karena mereka biasanya harus disediakan oleh perusahaan yang tidak melakukan audit perusahaan, menjadi kurang efisien atau lebih mahal untuk melakukan audit kepada klien. Margin upah layanan audit meningkatkan secara dramatis sebagai akibat dari keuntungan yang sangat besar terhadap kepatuhan pengerjaan Section 404 bersama dengan tinjauan atas integritas pengendalian internal perusahaan dan keakuratan laporan keuangan. Lonjakan permintaan menimbulkan kurangnya tenaga audit yang memenuhi syarat. Ada semacam protes terhadap biaya kepatuhan pengerjaan sesuai Section 404 diperkirakan sebesar 7,8 juta dolar pada tahun 2004. Untuk masing-masing perusahaan Fortune, bahwa SEC menanggapi dengan menunjukkan jika SEC tidak pernah menyatakan bahwa pekerjaan harus benar-benar lengkap. Nah, SEC di sini yaitu suatu badan independen dari pemerintah Amerika yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan peraturan di bidang efek dan pengaturan pasar perdagangan pada bursa efek. Hal ini sedikit melegakan ketakutan dari beberapa CEO dan CFO. CEO ini adalah Chief Executive Officer, yang merupakan jabatan tertinggi dalam sebuah organisasi profit atau perusahaan. Dan CFO ini adalah Chief Financial Officer, pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab segala hal di bidang finansial atau keuangan, yang khawatir tentang hukuman penjara serta pengacara dan auditor yang menyerahkan pendekatan ultrakonservatif. Meskipun demikian, biaya pengerjaan Section 404 sangatlah besar. Apakah biaya ini sepadan dengan perlindungan ekstra? Menurut seorang pengamat, Lane Turner, mantan kepala akuntan di SEC, jumlah biaya kepatuhan pengerjaan Section 404 berlaku untuk semua pendaftar Amerika Serikat, atau yang diperkirakan sebesar 5 miliar dolar, yang masih lebih kecil dari jumlah uang yang lenyap milik para investor Enron, 90 miliar dolar. Hubungan manfaat biaya bahkan lebih menguntungkan jika kerugian dari skandal perusahaan lainnya dapat dihindari di masa depan. Biaya tahunan yang sedang berlangsung dari kepatuhan Section 404 seharusnya mengecil seiring sistem yang diberlakukan, diperbaiki, dan didokumentasikan. Sistem pengendalian internal yang baik seharusnya juga meningkatkan biaya audit tahunan secara moderat, yang tampaknya meningkat hingga 16% dalam 2 tahun setelah Enron mengalami kegagalan keuangan. Di Amerika Serikat dan yurisdiksi asing, beberapa kantor akuntan profesional kecil telah mendahului audit SEC atau pendaftar pasar saham karena mereka ingin memelihara sifat dan margin praktek mereka yang terintegrasi saat ini. Hal ini bahwa sistem auditor 2 tingkat dikembangkan di seluruh dunia. Satu untuk perusahaan besar dan satu lagi untuk perusahaan kecil. Sebuah sistem 2 tingkat untuk GAAP bagi perusahaan-perusahaan besar atau kecil juga menjadi lebih menarik. Dampak penuh SOX terus berkembang, tetapi penguatan akuntabilitas serta penguatan standar independensi dan hubungan auditor ke subkomite audit akan membantu audit melayani kepentingan publik. SOX ini adalah Sarbanes-Oxley, adalah aturan perundang-undang yang berlaku di Amerika Serikat yang mengharus setiap perusahaan publik untuk membuat laporan keuangan yang sangat mendetail
termasuk memberikan analisis mengenai kekurangan dan risiko yang dihadapi perusahaan. Baik, sekian dari penjelasan saya dengan mata kuliah etika bisnis ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.